Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yubelina Wafatolo SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2026 di LPTK Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dengan nomor peserta 20150046567 dan NIM 1469042520404. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 April 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja UKIM di unit kerja saya yaitu SD Negeri 12 Kabupaten Sorong, khususnya di kelas 6 pada materi menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, luar biasa. Luar biasa. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai dengan aktivitas pelajaran kita, mari kita berdoa mulai. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, di saat pagi hari ini kami kembali memanggil nama-Mu. Tuhan, tolong berkati kami ingin mulai dengan aktivitas pembelajaran kami. Berkati kami agar sebentar pelajaran diberikan oleh guru, kami bisa tangkap mengerti dengan baik. Tuhan, berkati ibu guru yang ingin membelajarkan kami. Tuhan, berkati kami semua. Haleluya, amin. Terima kasih dengan Jenny yang telah memimpin. Sebelum kita mulai belajar, kita sudah melakukan doa. Ibu mau cek kehadiran anak-anak. Apakah hari ini semua anak-anak hadir? Hadir, Ibu. Luar biasa untuk anak-anak karena hari ini semua hadir. Mari semua berdiri. Anak-anak semua berdiri. Anak-anak menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dengan semangat. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Coba anak-anak melihat di sebelah kiri anak-anak dan di sebelah kanan anak-anak. Apakah ada yang rambutnya berbeda? Ada. Di Kota Sorong kita sangat beragam. Tapi apa jadinya kalau kita tidak bisa hidup rukun? Mengapa kita harus belajar untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman? Tujuan solusi untuk menjaga keutuhan NKRI dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ibu guru akan memutar sebuah video tentang menjaga persatuan di lingkungan sekolah. Anak-anak diharapkan tenang dan dapat menyimak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu senang melihatnya? Tentu tidak ya. Kita cepat selesai. 2. Memiliki banyak teman. Yang ketiga, belajar menjadi lebih nyaman. Anak-anak, kamu harus menjaga. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak.
Bagaimana sih? Maksudnya kita harus menghargai sesama teman walaupun kita berbeda fisik, berbeda suku, dan berbeda agama. Siapa lagi yang menjawab? Saya Ibu. Kami membantu. Terima kasih. Maksudnya kalau ada temanmu kesulitan, kamu harus memaafkan. Siapa yang mau menjawab? Saya Ibu berbuat adil kepada teman. Maksudnya kamu tidak boleh milih. Ibu guru akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ini lembarannya LKPD. Ibu guru Kita. mana kelompok 2? Kita. Mana kelompok 3? Kita. Terus ketua kelompok, anggota di bawah, untuk kasus pembagian tugas kelompok 2, ketua kelompok, anggota, kasus menghargai perbedaan bekal. Kelompok 3, ketua kelompok, anggota, kasus, anggota. Kelompok 4, ketua kelompok, anggota, kasus menghargai perbedaan. Yang baunya cukup menyengat, namun rasanya enak. Teman di sebelahnya, Andi menutup hidung dan berkata, "Ih, bau sekali makananmu. Lani, jangan makan di sini." Lani merasa sedih mendengar perkataan Andi. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Kasus kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi tanya apa? Tidak gitu kamu baca. Kelompok 4 sudah mengerti? Kalau belum mengerti nanti jelaskan ulang. Anak-anak ada yang sudah mengerti? Anak-anak ada yang mau bertanya? Nah, silakan Gloria. Nah, sudah. Bisa mengerti? Kelompok yang lain? Kelompok 3. Mana yang kamu belum mengerti? Sudah? Kelompok 3? Sudah? Kelompok 4? Ada yang perlu Ibu jelaskan? Sudah? Aldo bisa mengerti? Bisa? Nah, bisa sama.
Sudah? Empat? Sudah? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tapi sebelumnya semua berdiri. Berdiri. Nah, semua berdiri. Dan kita sama-sama berikan tepuk semangat. Tepuk semangat mulai. Tepuk semangat. Oke, kembali duduk semua. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Semua berdiri. Kami dari tim damai kelompok 1, Ketua Jenny, Anggota Elis, Marin, Nanda, Yudea. kasus 1 pembagian tugas tiket kelas. Situasi di kelas 6 kelompok tiket hari Senin terdiri dari Budi, Siti, Dayu, dan Edo. Budi merasa karena dia adalah laki-laki yang paling kuat, maka dia hanya mau menyapu, sedangkan Siti dan Dayu diminta membersihkan semua kaca jendela sendiri. Edo hanya diam saja melihat teman-teman yang berbeda. Pertanyaan, apa yang seharusnya dilakukan kelompok tiket tersebut agar persatuan di kelas tetap terjaga? Mereka harus bermusyawarah untuk membagi jawaban. Mereka harus bermusyawarah untuk membagi tugas secara adil. Misalnya, Budi membantu membersihkan bagian atas jendela yang sulit dijangkau, sementara Edo membantu menyapu. Tugas dikerjakan bersama-sama agar cepat selesai tanpa ada yang merasa terbebani. Demikian hasil kerja kami dari kelompok 1. Kita berikan aplaus. Terima kasih untuk kelompok 1. Ada pertanyaan? Kami, Kelompok 3. jika Budi tetap keras kepala tidak mau membantu Siti dan Dayu membersihkan jendela, maka apa yang akan terjadi dengan kebersihan kelas dan hubungan pertemanan mereka? Kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kelas tidak akan bersih secara maksimal karena jendela tetap kotor. Selain itu, Siti dan Dayu akan merasa kesal dan sakit hati kepada Budi, sehingga persahabatan mereka dia rusak dan suasana kelas menjadi tidak nyaman. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 duduk kembali. Yang berikut adalah kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan untuk membacakan hasil presentasinya di depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ketua Jelika, Anggota Sonya, Yansi, Gloria, Anok.
Oke, lain dia. Membawa bekal makanan di kelas daerah Menghargai perbedaan bekal makanan. situasi saat jam istirahat, Lani membawa bekal makanan khas daerahnya yang baunya cukup menyengat, namun rasanya enak. Teman di sebelahnya Andi menutup hidung dan berkata, "Ih, bau sekali makananmu. Lani, jangan makan di sini." Lani merasa sedih mendengar perkataan Andi. Pertanyaan, bagaimana sikap Andi seharusnya untuk mencerminkan nilai persatuan? Jawaban, Andi seharusnya tidak mengejek makanan daerah orang lain. Andi harus menghormati perbedaan budaya teman-temannya. Jika merasa terganggu dengan baunya, Andi bisa tetap diam atau berkata dengan sopan tanpa menyakiti hati Lani. Sekian presentasi kami. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada. Kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok 2. Lani merasa sangat sedih karena ejekan Andi. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh teman-teman yang lain yang melihat kejadian tersebut? Teman-teman yang lain sebaiknya menegur Andi dengan sopan dan memberitahu bahwa setiap daerah mempunyai makanan khas yang berbeda. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 duduk kembali. Yang berikut kelompok 3. Bacakan hasil presentasinya di depan kelas. Tim damai kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ketua Deborah, anggota Opel, Rosalia, Anggota Calvin. anggota Denis, kasus 3, anggota tim dalam olahraga. Saat pelajaran olahraga, Pak Guru meminta murid-murid membantu tim sepak bola. Doni sebagai kapten hanya mau memilih teman-teman yang jago main bola saja dan tidak mau mengajak Made karena Made berasal dari suku yang berbeda dari bicaranya logam. Pertanyaan, apa sikap Doni dapat merusak persatuan di sekolah? Apa saranmu untuknya? Jawaban, sikap Doni termasuk diskriminasi dan bias menyebabkan perpecahan. Saran untuk Doni adalah dia harus memiliki anggota tim tanpa membeda-bedakan suku atau kemampuan. Tujuan olahraga di sekolah bukan hanya menang, tapi untuk menjalani persahabatan dan kerjasama antara semua teman. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Ada Ibu. Oke, kelompok 4. Apa dampak jangka panjang bagi Made jika Doni terus-menerus menolaknya masuk ke dalam tim hanya karena perbedaan suku dan logat bicara? Jawaban pertanyaan dari kelompokmu adalah Made akan merasa rendah diri, tidak percaya diri, dan merasa bukan bagian dari sekolah. Hal
Hal ini sangat berbahaya karena dia membuat Made malas sekolah. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3 duduk kembali. Yang berikut adalah kelompok 4. Kelompok 4 bersama dengan teman-teman yang di bagian depan. Kami dari tim Damai kelompok 4. Ketua Cleo, anggota Aldo, anggota Via, Berlan, Aldo. Kasus 4 yang dapat dilakukan dalam sekolah. Sekolah mengadakan kerja bakti besar-besaran siswa kelas 6 ditugaskan untuk mencoba tongkat. Beberapa siswa justru asik bermain, lari-larian dan sengaja melempar rumput ke arah teman yang lain. Sedang bekerja serius. Atau maaf yang hilang jika siswa tidak bersatu dalam kerja bakti tersebut. Jawaban. Manfaat yang hilang adalah pekerjaan menjadi terasa berat, waktu terbuang sia-sia, lingkungan sekolah tetap kotor, dan hubungan antar teman menjadi tidak harmonis. Ada pertanyaan? Tidak ada. Demikian kelompok dari kelompok 4. Kita berikan aplaus kepada kelompok 4. Silakan duduk kembali. Mari kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Anak-anak, setelah kamu belajar tentang sikap, contoh, menjaga persatuan di sekolah, sekarang kalian sudah tahu apa manfaatnya, yaitu 1. Pekerjaan menjadi cepat selesai. 2. Memiliki banyak teman. Dan yang ketiga, belajar menjadi lebih nyaman. Untuk itu kalian harus menjaga persatuan di lingkungan sekolah. Siap? Siap. Anak-anak, setelah kamu belajar tentang sikap dan contoh menjaga persatuan di sekolah, sekarang kalian sudah tahu apa manfaatnya, yaitu yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, memiliki banyak teman. Yang ketiga, belajar menjadi lebih nyaman. Untuk itu, kalian harus menjaga persatuan di lingkungan sekolah. Siap? Siap! Anak-anak, apa yang paling kalian sukai dari pelajaran hari ini? Ada yang mau berbagi perasaan? Saya Ibu. Tadi diskusi kasus piket dan kerja bakti, saya jadi sadar kalau kerja sendirian lebih capek. Tapi pas kita kompak, pekerjaan yang susah jadi berasa ringan dan cepat selesai. Saya janji mulai besok akan bantu tanpa pilih-pilih.
tepuk tangan kepada Jenny. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Berikan senyum terbaikmu. Ingat, di SD Negeri 12 ini kita semua bersaudara. Perbedaan itu adalah kekayaan kita di tanah Papua ini. Ibu akan memberikan tugas singkat untuk dikerjakan di rumah. Besok kita bahas lagi. Ingat, tugas dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau senang menjaga, menantu dan memelihara kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih sebab Engkau memberikan kesempatan di hari ini sebagai para dewan guru, bahkan sebagai anak-anak didik, kami mengikuti dia pembelajaran di hari ini dengan baik. Bapa di surga, terima kasih Bapa Engkau memberi kekuatan yang bagi kami sekalian. Bapa di surga, terima kasih kepada anak-anak telah membantu kami untuk pengambilan video, untuk memberi kekuatan kesehatan dan kemampuan bagi mereka. Bahkan para dewan guru yang setia, ikut desa bersama dengan Pak Obat, yang bersama dengan kami untuk pengambilan video, Tuhan beri kekuatan kesehatan dan kemampuan bagi mereka. Beri berkat-Mu selalu berlimpah ruah dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, berkati kami semua, berkati orang tua dari anak-anak didik kami, yang Tuhan sehat kepada mereka. Bapa di surga, ini kami Tuhan, ampunkan setiap salah dan dosa kami, dan dengarkanlah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Untuk seluruhnya siap gerak. Perhatian, siap gerak. Sikap hormat bersalam kepada ibu guru dan untuk seluruhnya siap gerak. Perhatian, siap gerak. Sikap hormat bersalam kepada ibu guru dan kawan-kawan. Selamat siang, ibu guru dan kawan-kawan. Selamat siang anak-anak. Siang, ibu. Thank you.